Kita akan masuk di bab pertama dalam buku kita ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Saya rincikan dulu. Ikhlas adalah ketulusan. Kalau bahasa Indonesia tulus, ya. Tulus artinya sesuatu yang murni, tidak ditimpahkan dengan sesuatu yang lain. Itu kurang lebih definisi daripada ikhlas atau makna tulus dalam bahasa kita. Ikhlas ini harus ada. Di dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian, ada dua syarat mutlak. Harus ada, tidak bisa enggak. Kalau dua hal ini atau salah satunya hilang, ibadah kita tidak diterima. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Jadi ikhlas salat syarat mutlak, nggak bisa enggak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud berbunyi, Innallaha la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali itu ikhlas karenanya. Jadi nggak bisa kalau nggak ikhlas. Baik, untuk lebih memahami ikhlas, kita datangkan dua lawannya, rivalnya ikhlas, riya dan ujub. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, ikhlas itu ada dua lawannya, dibuat garis dua, ada riya dan ada ujub. Apa itu riya? Riya itu menghiasi ibadah, memperindah ibadah karena makhluk, karena seseorang. Misal Bapak Ibu sholat diperindah karena di sebelah ada mertua, ada atasan, ada partner bisnis, ada siapa saja. Nah, orang-orang ini kita memperindah sholat kita, memperindah doa, gitu kan, memperbanyak jumlah sedekah, menyebar senyum dan seterusnya. Ini semua karena ada orang itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya riya. Dan riya ini bagian daripada dosa besar. Ya, dia bagian daripada dosa besar. Tidak boleh sama sekali ada riya. Karena begitu ada riya, walaupun sedikit akan menghancurkan ibadah kita. Riya ini akan digunakan senjata oleh syaitan di setiap ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ibadah pasti terlintas riya. Jadi dia selalu bisikin, misalnya lagi sholat, ada orang di dekat kita, tuh orang lagi liatin kamu, tuh lagi begini, tuh lagi begitu. Pokoknya dibuat sama dia supaya kita memperindah karena manusia itu. Ya. Itu namanya riya. Ya. Nah, perbuatan riya ini haram dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali. Dan ini akan menghancurkan ibadah. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah bisa syirik kepada Allah. Jadi nggak dibolehkan. Nah, yang kita lakukan adalah, karena setiap ibadah pasti setan yang paling pertama dia tawarkan adalah riya dulu. Kalau riya tidak berhasil baru mengkhayal. Jadi pertama riya dulu. Karena kalau riya ini sedikit saja sudah langsung batal semua itu. Walaupun kita sholat 1 jam udah nggak diterima, gitu kan. Nah, kalau dia tidak berhasil baru dibuat dia masuk ke pintu menghayalnya, gitu. Dibuat orang menghayal sana sini. Nah, caranya gimana? Kalau kita tahu setiap ibadah akan terlintas riya, saya mau sedekah langsung banyak orang, ada orang yang lihat nih. Setan bisikin pada saat itu di benak kita. Tuh orang lagi lihat kamu tuh. Kita lagi sujud, perlama sujudmu, orang lihat tuh. Orang lagi berdoa, apa saja dibisikin di benak dia. Kata kuncinya, kalau kita tidak mengiyakan, maka tidak riya. Seperti kalau kita lagi naik mobil di lampu merah, kemudian ada orang yang nawarin produk. Selama kita nggak buka jendelanya, tidak interaksi, dia ngomong apapun, ya sudah. Nggak ada pengaruhnya. Seperti itulah, jadi syaitan cuma nawarin. Masalah kita iyakan atau tidak. Sama dengan kalau kita lagi lewat, kemudian syaitan tawarin untuk berzina. Maka dia nawarin kita selama masih ada sesuatu yang dia bisa goda untuk itu. Tapi kalau kita nggak iyakan, sudahlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya nggak ini, kita tetap jalan dan kita sudah melewatin ya objek tadi, maka secara otomatis ya kita akan aman. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu harus tahu riya selalu ada, selalu ditawarkan oleh syaitan di awal ibadah kita. Tapi kita mengiyakan atau tidak. Dan riya tadi definisinya memperindah ibadah karena makhluk. Kalau ini Bapak Ibu bisa tepis, ikhlas akan mulai lebih kental. Karena ikhlas tadi dua lawannya ya, riya. Yang kedua ujub. Ujub ini membangga-banggakan ibadah yang pernah dibuat. Misal lagi ngobrol sama teman,
baru pulang haji. Oh kamu sudah haji ya? Udah berapa kali kamu haji? Saya udah 10 kali. Misal contoh. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang perlu apa-apa, terus dia iseng. Kamu puasa nggak? Nggak, saya puasa. Loh, nggak ada hubungannya, gitu kan? Jadi dia dengan sendirinya memang sengaja ingin ujub. Memang dia ingin berbangga-bangga dengan itu. Ya. Kamu udah bantu belum anak yatim tuh? Ini di sana tuh ada alamatnya. Saya udah 10 tahun bantu, misal. Untuk apa disebutin? Nah, itu namanya ujub, membangga-banggakan. Ini semua pasti akan merusak amal. Nggak ada mimpi kita kalau dapat pahalanya, nggak ada. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah dengar nama Zubaidah nggak? Belum. Zubaidah itu nama ratu dalam Islam. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini khalifah yang sangat kaya di kerajaan Abbasiyah dulu. Istrinya namanya Zubaidah. Orangnya terkenal sangat luar biasa. Udah punya kelebihan fisik, orangnya kaya raya, dan orangnya suka ibadah. Zubaidah ini suka ibadah, sama dengan suaminya. Suaminya suka jihad, suka bersedekah, suka segala. Dia juga begitu. Jadi dari harta dia yang diberikan oleh suaminya, itu sampai perhiasan-perhiasan sendiri, itu banyak yang dikeluarkan untuk menghajikan orang, untuk biaya perang, untuk nyebarin biaya para ulama-ulama. Banyak sedekah yang dikerjakan sama dia. Semua kerabatnya yang punya hubungan kerabat dan bukan kerabat semua dibantu sama dia. Terkenal Zubaidah ini. Salah satu karya Zubaidah yang masih bisa dilihat sampai sekarang, itu kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah, terutama kalau lagi umrah ya, itu kalau lagi tour city, biasanya kita kan kunjungin Arafah. Nah lagi kosong, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, itu nanti di sebelah kanan ada gunung batu, cukup panjang, sekian kilometer. Di situ tuh kayak ada benteng, kayak ada tembok benteng dibuat di gunung batu itu. Itu karyanya Zubaidah, panjang sekali, sekian kilometer. Itu dulu dibuat oleh dia dari uang dia sendiri. Dan itu dibuat di zaman dia dulu waktu masih hidup untuk menampung air zam-zam. Supaya jemaah haji bisa minum. Jadi dia dulu tuh luar biasa. Zaman sekarang kan mungkin sudah ada pipa-pipa, bisa disalurin. Dulu enggak, orang ngangkatnya pakai kulit-kulit unta yang dibuat seperti gentong-gentong besar yang ditaruh di atas unta pula. Untuk memberikan minum seluruh jemaah haji butuh ribuan unta gitu kan. Zaman itu pun sudah banyak orang pergi haji. Dibawa dari dekat di mata air Zam-Zam dekat Masjid Haram, dibawa ke Muzdalifah di Arafah itu. Jauh sekali itu, gitu kan. Dibawa ribuan ekor, dituang air di situ, lalu jemaah haji bisa minum sepuasnya. Sampai tersebar berita pada saat itu, ya, Zubaidah akan masuk surga dengan perbuatannya ini. Udah luar biasa gitu. Subhanallah, ratu juga mati, meninggal satu waktu, gitu kan. Pada saat Zubaidah meninggal, keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan yang suka bawa-bawain sumbangan-sumbangannya, gitu kan. Itu mimpi. Zubaidah datang dalam mimpinya dengan hikmah Allah. Lalu ponakannya tanya, "Tante, apa yang Allah balas kamu ini? Semua orang satu Irak ini berbicara tentang kamu nih. Kalau Zubaidah pasti masuk surga gitu." Dia bilang semuanya nol, kata Zubaidahnya. Loh yang kamu biasa bantu keluarga, gak ada hasilnya. Hajikan orang, nol, semua gak ada. Yang kamu bantu pasukan jihad, semuanya gak ada. Loh, terus tempat minum yang di Arafah yang kamu buat, nol semuanya. Kok bisa? Itu semuanya riya, kata Zubaidah. Semua itu dulu karena saya riya. Untuk dipuji orang, ya, untuk nyebut-nyebutin, semua tidak ada gunanya. Lalu ponakannya bilang, lalu bagaimana keadaanmu sekarang, Tante? Dia bilang, Allah mengampuni saya dengan sholat malam yang saya kerjakan tidak ada yang tahu. Justru itu. Jadi memang harus kita hati-hati, yang itu. Jadi hati-hati, kontrol. Dua hal ini dikontrol. Kalau ibadah, ada bisikan syaitan untuk riya, tepis, jangan diiyakan. Sama tadi orang tawarin produk di dekat mobil. Selama kita nggak iyakan, nggak batal ibadahnya. Yang kedua, tutup mulut kita untuk dipuji, memuji-muji, menyebut-nyebut. Saya sudah begini, saya sudah sekian kali, saya sudah sekian banyak. Ini semua harus ditinggalkan. Karena kalau ini ada sedikit, salah satu dari keduanya riya, ikhlasnya akan habis, nggak ada ikhlas lagi. Makanya ikhlas akan muncul kalau dua hal ini ditepis. Ya, itu kata kuncinya.